saya akan membuat video mengenai sejarah sosial masyarakat Indonesia, di mana video ini mencakup pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Pertanyaan yang pertama, apa dampak kolonialisme terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia? Yaitu munculnya kelas buruh dan majikan, kemudian munculnya elit terdidik, kemudian munculnya kelas sosial. Pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana budaya keragaman di Indonesia terbentuk dan apa saja contohnya? Jawabannya, keberagaman budaya Indonesia terbentuk dari sejarah panjang, pertemuan berbagai suku, agama, dan kebudayaan yang datang melalui perdagangan, penjajahan, dan migrasi. Contohnya adalah budaya yang memadukan Hindu-Buddha, Islam, dan tradisi lokal, serta budaya Bali yang memiliki pengaruh Hindu yang kuat. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan faktor fertilitas, mortal, dan migrasi serta contohnya? Fertilitas adalah angka kelahiran, mortalitas adalah angka kematian, dan migrasi adalah perpindahan penduduk antar tempat. Contoh fertilitas, negara adalah tingkat fertilitas tinggi, seperti Indonesia pada beberapa dekade lalu, memiliki banyak kelahiran yang berkontribusi pada pertumbuhan penduduk yang pesat. Contoh mortalitas, di negara dengan sistem kesehatan yang baik, seperti Jepang, angka kematian cenderung karena harapan hidup yang tinggi. Contoh migrasi, desa ke kota menunjukkan perpindahan penduduk demi peluang ekonomi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana aspek sejarah sosial seperti urbanisasi, kriminalitas, dan pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial dalam masyarakat modern Indonesia? Urbanisasi menyebutkan pergeseran pola hidup dari desa ke kota, menciptakan pusat-pusat ekonomi baru, tetapi juga meningkatkan masalah sosial seperti kemiskinan dan kekurangan infrastruktur. Kriminalitas seringkali terkait dengan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Kemudian pertumbuhan penduduk yang pesat memperburuk masalah sosial dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan layanan publik yang tidak selalu dapat dipenuhi. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa dampak migrasi internal terhadap perkembangan kota besar di Indonesia? Dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun juga memperburuk masalah sosial seperti kemiskinan, kemacetan, dan kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat. Pertanyaan yang keenam, apa saja karakteristik demografi penduduk Indonesia termasuk usia, jenis kelamin, dan distribusi geografi? Yaitu penduduk Indonesia memiliki karakteristik demografi yang beragam dengan proporsi usia muda yang cukup tinggi. Meskipun ada tren penuaan seiring waktu, Indonesia juga memiliki distribusi jenis kelamin yang seimbang, tetapi terdapat ketimpangan jumlah penduduk di berbagai daerah, dengan Pulau Jawa yang sangat padat, sementara wilayah lainnya lebih jarang penduduknya. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana distribusi penduduk Indonesia secara geografis dan apa tantangan yang ditimbulkan oleh kepadatan penduduk yang tidak merata? Yaitu, penduduk Indonesia tidak tersebar merata dengan konsentrasi yang sangat tinggi di Pulau Jawa. Kepadatan ini menyebabkan berbagai tantangan seperti tekanan pada sumber daya alam dan pelayanan publik, sementara daerah-daerah lainnya mengalami penduduk yang lebih sedikit dan kurang berkembang. Tantangan lainnya seperti urbanisasi yang cepat, kemudian yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kota dan desa. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana perkembangan agama dan kepercayaan di Indonesia telah memengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat? Jelaskan interaksi dan sinkretisme antar agama. Yaitu, agama dan kepercayaan di Indonesia telah membentuk struktur sosial dan budaya.
dengan Islam menjadi agama mayoritas, serta adanya pengaruh agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha. Interaksi antar agama di Indonesia cenderung menghasilkan sinkretisme, di mana elemen-elemen agama yang berbeda bermacam dalam praktik budaya, seperti dalam upacara adat yang menggabungkan ritual agama dan tradisi lokal. Pertanyaan yang kesembilan, apa kelebihan dan kekurangan dari perubahan jumlah penduduk? Yaitu, kelebihannya perubahan jumlah penduduk yaitu adanya potensi pelajar yang besar dan tenaga kerja yang melimpah yang bisa mendukung perekonomian, sedangkan kekurangannya tekanan terhadap sumber daya alam, infrastruktur, dan kebutuhan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Pertanyaan yang ke-10, apa dampak perubahan struktur penduduk terhadap kebutuhan akan perumahan dan infrastruktur di Indonesia? Jawabannya, akan meningkatkan kebutuhan perumahan yang lebih banyak dan berkualitas, serta peningkatan infrastruktur seperti transportasi, air bersih, dan sanitasi. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memperburuk kemiskinan urban dan menciptakan kawasan kumuh. Pertanyaan yang ke-11, mengapa pertumbuhan yang pesat tanpa disertai kualitas yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan nasional? Yaitu, karena akan menghasilkan masalah besar bagi pembangunan nasional, seperti ketimpangan sosial yang semakin melebar, pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Jika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan, maka hasilnya justru menjadi beban bagi negara dalam jangka waktu yang panjang. Baik, itulah video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.